Kembali bertemu dengan saya Pujian Stuti kali ini dengan mata kuliah lanjutan dari minggu kemarin, mata kuliah profesionalisme dan kepemimpinan. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita baca berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terkait dengan pembahasan kita hari ini, ya, saya punya quotes ya untuk hari ini. Ya, quotes-nya di depan, bukan di belakang. Ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, jadi masing-masing dari kita itu adalah seorang pemimpin, ya, baik bagi diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya. Jadi begini, tidak semua ya pemimpin adalah leader. Ya. Sesuai dengan ajaran Islam, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap dari kita adalah seorang pemimpin, ya itu tadi ya. Jadi kita adalah pemimpin bagi, misalnya bagi anak kita, kalau suami ya pemimpin bagi keluarganya, baik anak maupun istrinya. Dan masing-masing pemimpin itu tadi, masing-masing dari kita ya, itu nanti akan dimintai bertanggung jawabannya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan ke-8 sampai dengan 10, di mana materinya adalah kemarin pengembangan kepribadian berkarakter dan juga hak dan kewajiban pendidik di sekolah. Ya. Jadi materi kita hari ini masih terkait, ya, terutama terkait dengan kepemimpinan. Ya. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini untuk TPL dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk menguasai konsep teoritis profesionalisme, kepemimpinan, administrasi dan juga manajemen dalam PAUD yang masuk di CPL yang kelima. Oke, langsung saja ke materi kita hari ini ya, terkait dengan apa itu leadership dan juga manajemen. Kemudian apa perbedaan dari keduanya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu leadership dan manajemen. Kita bahas dulu terkait dengan definisi masing-masing, kemudian nanti akan kita perjelas apa perbedaan antara keduanya, karena seringkali kita salah kaprah terhadap ini ya, apa itu leadership, manajemen, samakah atau tidak ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya terkait dengan definisi dari pemimpin atau leadership ya. Jadi pemimpin merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini kaitannya dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Ya. Tidak hanya mempengaruhi orang saja, tapi ya, juga untuk mengarahkan maupun berkoordinasi dengan orang lain yang dalam hal ini adalah karyawan di bawahnya. Ya. Kemudian terkait dengan gaya atau style kepemimpinan, ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Di antaranya minimal ada 3 ini. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan autokratis. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang bebas atau laissez-faire. Nah, satu persatu akan kita kupas ya, apa itu gaya kepemimpinan autokratis. Yang pertama adalah autokratis atau biasa disebut dengan otoriter. Jadi seorang pemimpin, ya, pemimpin dalam hal ini misalnya manajer, ya, dia memaksakan kehendak kepada bawahannya. Kamu harus begini, harus begitu. Ya. Jadi tidak mau mendapatkan masukan dari bawahannya. Nah, itu adalah pemimpin yang otoriter. Yang kedua adalah pemimpin yang demokratis. Nah, ini adalah pemimpin yang mau diberi masukan oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin itu memberikan kebebasan kepada karyawannya. Dia hanya meminta, monggo mau dilakukan seperti apa, ya, terserah Anda. Yang penting saya mintanya ini.
gitu ya. Itu adalah tipe-tipe atau gaya dari kepemimpinan. Kemudian terkait dengan manajemen, ya. Jadi manajemen itu merupakan proses pengorganisasian, pengaturan maupun pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari organisasi. Jadi lebih kepada gimana memanage, ya, termasuk tadi karyawannya, ya, kemudian cara-cara, strategi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Itu adalah definisi dari manajemen. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang salah kata ya. Jadi kadang dua kata ini membuat kita bingung. Nah, itu tadi terkait definisinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan perbedaan dari leadership dan manajemen. Nah, perbedaannya terletak di mana ya? Kalau leadership itu lebih berfokus pada tindakan yang mendengarkan, membangun hubungan, teamwork atau kerjasama tim, menginspirasi maupun memotivasi. Dalam hal ini adalah orang lain, yakni karyawannya. Kemudian untuk manajemen berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, misalnya juga dapat di dalamnya penempatan staf, ya, pengarahan dan juga pengendalian. Oke, itu sedikit materi dari saya. Nah, materi yang tadi sudah saya sampaikan, jadi ada beberapa isu mutakhir yang relevan dengan materi kita hari ini, yakni terkait dengan digital leadership. Sekarang ini zamannya kan zaman digital modern ya, jadi apapun yang kita lakukan ya, jadi untuk masa ini ya, seorang pemimpin itu dihadapkan pada kemampuan ya, untuk bisa mengkoordinir ya orang-orang di bawahnya dengan menggunakan teknologi. Sekarang bekerja itu tidak hanya ya, di kantor saja ya. Jadi bekerja itu bisa dari rumah dengan digital itu tadi. Kemudian terkait dengan materi kita hari ini ya, jadi saya kaitkan dengan hasil riset saya terkait dengan total quality management and working organization for early childhood education yang saya lakukan di sini ya. Silahkan nanti dibaca terkait dengan manajemen terutama ya. Jadi sudah praktis, silahkan nanti untuk dipelajari kembali ya. Jadi riset saya itu terkait dengan bahwasannya sebuah lembaga yang baik itu adalah lembaga yang menerapkan total quality management ya. Jadi bagaimana hubungan antara pimpinan dengan karyawan yang berjalan baik, kemudian bagaimana mengakomodir dari permintaan dari orang tua misalnya. Terkait dengan hasil riset saya ya, terkait dengan total quality management, di sana terdapat beberapa hasil yang bisa diaplikasikan ke sekolah lain, diantaranya terkait dengan bagaimana memanage sebuah sekolah agar memiliki kualitas yang bagus. Oke, kemudian terkait dengan moderasi beragama ya, meskipun agak jauh ya. Jadi kita sebagai seorang warga negara yang baik yang menjunjung tinggi toleransi beragama ya, kita harus tetap ya menjunjung itu ya, apalagi kita sebagai seorang guru kaitannya dengan profesi jurnalisme ya, di mana moderasi beragama ya, seorang guru yang profesional tentu saja harus memiliki 4 indikator ini ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, harus selalu mengamalkan perilakunya sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah toleransi, menghormati orang yang lain ya, sama guru ya, kemudian menghormati dengan wali murid ya, bahkan dengan siswanya ya, kita harus bisa menghargai dan menghormati ya. Meski kadang ya nanti kita berbeda agama ya, kita harus tetap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Biasanya kita tidak boleh dari seorang guru ya menggunakan kekerasan. Kemudian
Yang keempat adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Kita harus bangga sebagai seorang warga Temanggung, di mana budaya kita sangat kental sekali, dari kesenian daerahnya, dari makanannya, dari bahasanya, ya. Jadi kita wajib bangga terhadap hal tersebut. Kemudian terkait dengan moderasi beragama tadi, ya, silahkan dibaca ya, terkait dengan moderasi beragama, ya. Jadi kita sudah publish di Kopasya, jadi tidak hanya mahasiswa yang eksis, ya, tapi juga dosennya yang bisa eksis tulis di Kopasya. Ya. Kemudian berikutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait dengan tadi materi yang sudah saya sampaikan. Monggo, siapa? Durasi untuk tanya. Di suatu lembaga itu kan pasti banyak sekali konflik ya. Bagaimana seorang pemimpin itu mengatasi konflik di lembaganya? Bagus sekali Bu Ria, terima kasih pertanyaannya. Jadi match sekali dengan pembahasan kita hari ini, ya. Jadi untuk mengatasi konflik di lembaga, ya, kuncinya adalah satu, yakni komunikasi. Ya. Kemudian seorang pemimpin, ya, itu harus bisa untuk mendamaikan, ya, antara dua kubu yang berkonflik. Dicari permasalahannya seperti apa, kemudian dicari solusi. Gitu ya Bu. Pertanyaan berikutnya, monggo silakan. Aku mau tanya, tadi kan dijelaskan tentang gaya kepemimpinan, kan ada 3, yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Nah, gaya kepemimpinan yang baik itu yang seperti apa? Oke, dari ketiganya tadi, yang pertama tadi dengan otoriter, ya, demokratis, kemudian demokratis, dan sesuai. Dari ketiganya itu, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya itu atau style kepemimpinan yang baik adalah pada kepemimpinan yang demokratis, tidak mengekang, tidak memaksakan, tapi juga tidak melepaskan begitu saja, ya, tetap mengontrol, ya, memberikan motivasi, dorongan, dan juga mau diberikan pendapat oleh karyawan. Itu yang bagus. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah cukup? Sudah. Oke. Dari materi yang telah kita bahas tadi, pemahamannya bisa kita refleksi bersama tadi terkait dengan leadership. Apa itu leadership? Kepemimpinan, manajemen terkait dengan Ketentuannya, visi-misi yang ingin dituju seperti apa? Kemudian terkait dengan sampai ketika pada penutup di siang hari ini, jadi sebelum kita tutup, kita lakukan refleksi dulu bersama-sama. Tadi kita bahas terkait apa saja? Leadership, kepemimpinan. Kemudian apalagi tadi selain leadership, manajemen. Apa itu manajemen? Untuk lebih ke menyukseskan dari ke visi-misi yang ingin dituju untuk seluruh organisasi. Oke, jadi ke mengorganisasikan, ya, jadi mengkoordinir, merencanakan, ya, bersama dengan bawahan menuju cita-cita dari organisasi. Oke, selanjutnya untuk tugas minggu depan, silakan, ya, di RPS kita sudah saya share di pertemuan awal, ya, ada link materi, silakan nanti dibaca, kemudian dibuat portofolio maupun penugasan, ya, nanti silakan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan di mata kuliah yang sama. Sebelum saya tutup, mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.